Oke, nah di video kali ini aku bakalan cerita salah satu beasiswa yang pernah aku apply di tahun 2000, kalau tidak salah tahun 2019. Nah, namanya adalah PPAN. Menurut aku ini adalah beasiswa yang proses seleksinya sangat luar biasa sekali, karena banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan program ini. Nah, di sini aku bakalan bahas tentang apa sih itu PPAN, jenisnya apa aja, dan benefitnya, terus proses seleksinya apa aja. Nah, jadi teman-teman, PPAN adalah program pertukaran pemuda antar negara yang di-cover atau yang diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, dan juga bekerja sama dengan Dinas Pemuda Olahraga di provinsi di seluruh Indonesia, dan juga bekerja sama dengan PCMI. Nah, jadi PCMI ini adalah kepanjangan dari Purna Caraka Muda Indonesia, di mana nanti para pemuda yang sudah mengikuti program ini akan tergabung ke dalam PCMI. Jadi ini bisa dibilang perhimpunan alumni daripada PCMI. Daripada PPAN. Nah, jadi beasiswa pelatihan kepemudaan ini atau exchange pemuda ini itu bersifat fully funded. Jadi itu di-cover semuanya, mulai dari uang saku, tiket pesawat, dan lain-lain. Jadi banyak banget benefit yang kita dapatkan dari program ini. Nah, untuk jenis programnya sendiri, programnya banyak banget. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan yang buka di provinsi masing-masing, karena setiap provinsi biasanya dalam 1 tahun itu membuka sekitar paling banyak itu tiga program per tahun, dan itu pasti beda-beda negara gitu loh. Nah, jadi apa aja sih jenis-jenis dari program PPAN sendiri? Jadi ada yang pertama namanya yaitu ASPI. ASPI ini adalah kepanjangan dari ASEAN Students Visit India. Jadi programnya exchange ke India, dan ini biasanya berkisar sekitar 2 minggu kalau tidak salah. Nah, program selanjutnya ada yang namanya ISEP. ISEP ini adalah Indonesia China Youth Exchange Program. Jadi ini programnya ke Cina, dan saya kurang tahu ini programnya berapa lama, mungkin lebih lama daripada yang India. Nah, program selanjutnya yaitu ada namanya IMYEP. Kalau nggak salah IMYEP yaitu Indonesia Malaysia Youth Exchange Program. Jadi ini program pelatihan atau pertukaran exchange ke Malaysia. Nah, ini programnya sekitar 2 minggu. Selanjutnya yaitu ada namanya SILEP. SILEP ini adalah Singapore Indonesia Youth Leadership Exchange Program. Jadi ini program pelatihan ke Singapura, dan lamanya juga berkisar sekitar 2 mingguan juga. Nah, selanjutnya ada namanya IEP. IEP ini adalah Australia Indonesia Youth Exchange Program. Jadi ini program yang termasuk lama, karena tidak 2 minggu tapi melainkan 2 bulan. 2 bulan di Indonesia dan 2 bulan di Australia. Jadi totalnya ada 4 bulan. Nah, selanjutnya ada yang namanya SEAP. SEAP ini juga lama. Ini kalau tidak salah kepanjangannya itu Shift for Asian Leadership Youth Program kalau tidak salah. Jadi ini programnya ke Jepang dan ASEAN. Jadi ini berkisar 4 sampai 5 bulan. Nah, program selanjutnya ada yang namanya IKIEP. IKIEP itu adalah Indonesia Korean Youth Exchange Program. Jadi ini programnya ke Korea Selatan, dan biasanya ini berkisar 2 minggu juga, cuma 2 minggu. Nah, jadi itulah beberapa jenis program dari PPAN sendiri. Nah, untuk seleksinya sendiri itu kembali ke PCMI masing-masing di provinsi masing-masing. Jadi tergantung kebijakan dari PCMI di provinsi. Jadi seperti kemarin, kalau di Sumatera Utara itu seleksinya ada 3 hari. Nah, di 3 hari itu dibagi lagi jadi 3 tahapan. Jadi di hari pertama itu ada 3 tahapan. Tahap pertama yaitu seleksi ujian tulis, seperti ujian bahasa Inggris, ilmu pengetahuan, pengetahuan internasional juga, budaya, dan banyak hal lagi yang diujikan. Terus yang kedua ada yang namanya FGD dan debat bahasa Inggris.
Dan yang ketiga yaitu wawancara 7 kelembagaan. Jadi di setiap tahap, kalau misalnya di tahap pertama kita tidak lolos, bakalan gugur. Jadi bakalan tidak terseleksi dan dipulangkan langsung gitu loh. Nah, jadi di hari kedua, kalau misalnya kita lolos ke tahap tersebut di hari pertama, kita bakalan melaju ke tahap hari kedua. Di hari kedua itu tahapan seleksinya kalau tidak salah itu ada kayak kita diinterview tentang kontribusi kita yang udah dilakukan ke lingkungan apa aja, terus mungkin prestasi atau segala macam. Terus yang tahap kedua, di hari kedua itu ada namanya skill dan art. Jadi itu bakalan dilihat tentang skill dan art kita. Jadi seperti misalnya mungkin kalau kita seorang fotografer, kita bisa tunjukin hasil fotografer yang kita buat. Jadi kalau misalnya kita punya passion di bidang teaching, mungkin kita bisa mengajar dan segala macamnya. Nah, itu dia di hari ketiga, itu kalau tidak salah kita langsung diwawancarai 15 lebih orang dari para dinas dan juga alumni PCMI. Jadi semacam, menurut aku ini seleksi yang menegangkan sekali karena itu puncaknya. Jadi itu kita ditanyain banyak hal tentang personal kita, tentang pengalaman dan segala macamnya mereka tanyain di tahap tersebut. Jadi mungkin itu aja seputar tentang PCMI. Jadi teman-teman bisa langsung kepoin PCMI di daerah masing-masing karena itu tergantung dari provinsinya kita sendiri. Jadi yang aku ceritakan ini adalah seleksi di Provinsi Sumatera Utara. Jadi dulu aku pernah daftar tahun 2019 dan aku masuk 50 besar. Jadi di next video aku bakalan cerita tentang pengalaman aku sampai di 50 besar seleksi PPAN tahun 2019. Jadi ditunggu.